Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Senang saya bisa membuka presentasi hari ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ica Juleni Pratiwi. Saya dari tingkat 1 C Keperawatan. Langsung saja saya akan membahas tentang pertumbuhan sel dan diferensiasi. Selanjutnya, pengertian dari pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel dapat didefinisikan sebagai peningkatan komponen-komponen seluler. Terdapat dua macam pertumbuhan sel, yaitu dalam hal yang pertama, inti sel yang membelah tetapi tidak diikuti oleh pembelahan sel. Dan yang kedua adalah pertumbuhan yang diikuti dengan peningkatan jumlah sel. Selanjutnya, kurva pertumbuhan sel. Di sini ada tentang foto tentang kurva laik dan fase eksponensial dan fase stasioner dan fase kematian. Di sini ada pengertian tentang kurva pertumbuhan sel. Ialah suatu informasi mengenai fase hidup suatu bakteri. Fase-fase hidup bakteri pada umumnya kurva pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan sel dan mempengaruhi lingkungan terhadap kecepatan pertumbuhan. Selanjutnya, yang tadi dibahas, yang foto-foto tadi, pengertiannya tentang fase laik. Organisme ditumbuhkan pada media kultur yang baru biasanya tidak segera didapatkan peningkatan jumlah atau massa sel. Selanjutnya, fase eksponensial. Fase ini disebut juga dengan fase laik. Organisme tumbuhan dan pembelahan pada kecepatan maksimum terdapat pada sifat dan kinetik medium dan komposisi pertumbuhan sel. Pertumbuhan. Fase kematian. Fase kematian adanya pertumbuhan lingkungan, tumbuhan seperti kehabisan nutrisi dan akumulasi limbah toksik dan menjadi faktor penyebab penurunan jumlah sel hidup. Fase stasioner. Fase ini kurva pertumbuhan berhenti dan kurva keseimbangan jumlah sel yang membelah dan yang mati, tipe organisme serta akumulasi limbah toksik seperti asam laktat. Selanjutnya, di sini ada siklus kehidupan sel. Bisa dilihat. Lanjut. Siklus kehidupan sel yang satu interfase. Ini adalah awal dari terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Ada fase GAN 1 yang pengertiannya sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fase sintesis yaitu sel yang sintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Fase GA2 semakin besarnya sel. Dan yang kedua yaitu mitosis. Sepanjang terjadinya fase ini, sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan yang membelah dirinya. Dan di dalam fase mitosis ini ada 4 tahap yang terjadi. Tahap tersebut diawali dengan profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Di sini pengertian diferensiasi sel merupakan sebuah proses umum dalam sel induk dewasa yang membelah dan berdiferensiasi menjadi sel anak. Yang lebih khususnya, ada berbagai jenis sel dalam tubuh manusia. Dalam sebuah sel yang dapat didiferensiasi menjadi 2 jenis sel yang membentuk tubuh dikenal sebagai sel fluorescent. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat diferensiasi. Sifat dalam diferensiasi adalah pertumbuhan sel dari bentuk dan fungsi awal menjadi bentuk dan fungsi yang berbeda. Sel yang memiliki fungsi yang sama dan terletak pada jaringan yang sama dapat memiliki morfologi yang berbeda.
Selanjutnya, tahap-tahap diferensiasi. Di sini ada contoh tahap pertumbuhan embrio. Yang ke-1 hijigot, yang kedua blastula, yang ketiga gastrula, yang keempat tubulasi, dan yang kelima organogenesis. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi. Yang pertama, faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar sel. Faktor ekstrinsik terdiri dari suplai, bahan metabolis, dan elektrolit gas, pernapasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH, letak sel, dan kadar zat induktor dan mesotherm. Faktor yang kedua, faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada dalam inti dan sitoplasma. Faktor ini intinya adalah kromatin. Terima kasih. Mohon maaf bila presentasi saya kecepatan atau ini soalnya saya tegang. Mohon maaf ya. Terima kasih.